Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Dwi Dasmawati dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, yang pertama, kita akan masuk dulu ke pendahuluan. Jadi, teman-teman, kebinekaan, keragaman, perbedaan, maupun kemajemukan itu merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji umatnya dan melihat siapa sajakah yang taat dan yang tidak taat. Keragaman itu terlihat dalam setiap penciptaan, baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan hampir seluruh aspek kehidupan kita pun terdapat banyak perbedaan dan keragaman, baik itu dalam hal pemahaman, ide, pemikiran, suku, ras, agama, dan masih banyak lagi. Nah, karena kita menyadari bahwa masyarakat kita itu sangat majemuk, banyak keberagaman dan perbedaan di dalamnya, maka dibutuhkan adanya demokrasi. Demokrasi ini biasanya diidentikan dengan syuro dalam Islam, karena terdapat titik persamaan di antara keduanya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu bagaimana dalil nakli dan hadis dari demokrasi ini. Yang pertama ada dalil nakli. Salah satu dalil nakli mengenai demokrasi ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dari surat Al-Imran ini dijelaskan mengenai sifat dan sikap yang dianjurkan ketika hendak melakukan musyawarah. Di antaranya, yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, tidak bersikap kasar. Yang ketiga, tidak berhati keras. Artinya kita mau menerima pendapat dari orang lain dan tidak bersikap egois. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling memaafkan satu sama lain. Nah, di samping ayat Al-Quran, terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Yang berbunyi, dari Abu Hurairah, ia berkata, Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabatnya untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah SAW itu menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa dan kerendahan hati. Bahkan meskipun ia memiliki status sosial paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar dalam urusan kemanusiaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari demokrasi. Jadi, apa sih demokrasi itu? Secara kebahasaan, demokrasi terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi itu dapat ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintahan yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang hanya terkonsentrasi pada satu orang saja dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau di tangan rakyat
baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada definisi dari syuro. Menurut bahasa, syuro memiliki dua pengertian. Yang pertama menampakkan dan yang kedua memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Di antaranya, yang pertama ada menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antar peserta syuro. Yang kedua, ada menurut Al-Arabi Al-Maliki. Beliau mendefinisikan syuro dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya itu saling mengeluarkan pendapat yang mereka miliki. Kemudian, ada titik temu atau persamaan antara demokrasi dan syuro. Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi tadi, maka dapat kita pahami bahwa syuro itu hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi itu menyoal mengenai nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi makhluk hidup atau individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Dari sini secara tegas demokrasi itu lebih mengarah pada wilayah politik. Nah teman-teman, meskipun demokrasi itu berasal dari barat, tetapi nilai-nilai luhur yang diusung oleh demokrasi ini sejalan dengan visi Islam. Perlu kita ingat juga bahwa nilai Islam itu bukanlah sesuatu yang hanya berasal dari kaum muslimin aja atau dari dalam aja, tetapi menyangkut semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, baik itu dari barat maupun dari timur. Yang selanjutnya ada pandangan ulama tentang demokrasi. Nah, jadi ada beberapa pendapat atau pandangan ulama-ulama mengenai demokrasi ini. Di antaranya yang pertama ada Abdul A'la Al-Maududi. Beliau menolak serta menganggap demokrasi sebagai produk barat yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam itu menganut paham teokrasi yang berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua ada Muhammad Iqbal. Menurutnya, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, kemudian ia menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Yang ketiga ada Yusuf Al-Qadawi. Menurutnya, substansi demokrasi itu sejalan dengan Islam karena terdapat beberapa hal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat ada Muhammad Imaroh. Menurut Imaroh, Islam itu tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif itu secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syuro atau dalam sistem Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada Salim Ali Al-Basnawi. Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik dan memuat juga sisi negatif. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, yang terakhir ada penerapan perilaku demokrasi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam masyarakat itu banyak sekali perbedaan dan keberagaman. Maka dari itu diperlukan demokrasi. Tujuan dari demokrasi ini adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan dan pergolakan di dalam masyarakat, serta mendorong terjadinya persatuan. Lalu bagaimana contoh penerapan perilaku demokrasi itu? Nah, contoh penerapan perilaku demokrasi itu diantaranya, yang pertama, bersikap lemah lembut ketika menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara yang salah. Yang kelima, menerima keputusan bersama dengan ikhlas. Dan yang keenam, menolak segala bentuk diskriminasi. Karena demokrasi itu merupakan hak setiap orang, jadi nggak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.